Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Laila Hasana dari Fakultas Syariah dan Dakwah, Prodi Bimbingan Penjualan Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Perang Khandaq perspektif kepemimpinan transformatif. Khandaq berasal dari bahasa Arab yang artinya parit. Perang Khandaq merupakan peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah di Madinah. Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang Khandaq terjadi antara kaum muslimin yang berjumlah 1.000 orang dengan pasukan sekutu di wilayah sekitar Madinah yang berjumlah 10.000 orang. Pasukan sekutu terdiri dari kabilah kaum Yahudi, Bani Quraisyah, Bani Nadir, kabilah Quraisy, kaum Ghatafan, dan beberapa kabilah lainnya. Kaum muslimin menggunakan strategi pertahanan parit dalam menghalang kedatangan musuh. Kaum muslimin yang menggali parit di bagian utara wilayah Madinah selama 6 hari. Latar belakang terjadinya Perang Khandaq dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Perang Khandaq dari segi agama disebabkan oleh masyarakat Jazirah Arab yang merasa terancam eksistensi agamanya sejak kedatangan Islam. Perang Khandaq dari segi ekonomi disebabkan karena masyarakat Mekah merasa keberadaan Islam di Madinah akan mengakibatkan pembekakan biaya pengiriman barang dagangan ke negeri Syam. Motif ekonomi lainnya adalah karena kaum Ghatafan ingin mendapatkan hasil kebun penduduk Madinah yang seperti dijanjikan oleh pasukan sekutu. Perang Khandaq dari segi politik diakibatkan oleh kekalahan masyarakat Arab yang pada perang-perang sebelumnya dengan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin harus dihilangkan dari wilayah Jazirah Arab supaya eksistensi masyarakat Arab kembali naik. Kaum muslimin mengalami kemenangan dalam Perang Khandaq karena memenuhi kaidah-kaidah penentu kemenangan perang dalam Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran di atas. Kaum muslimin mampu memenuhi kaidah-kaidah tersebut karena terdapat peran Rasulullah yang sangat besar sebagai pemimpin perang. Rasulullah dalam kondisi prima, penuh tekad, keberanian, dan kejelian dalam setiap keadaan perang. Rasulullah belum pernah mengalami kegagalan karena salah dalam mengambil sebuah kebijakan, mengatur pasukan, memilih markas, dan menyusun strategi peperangan. Strategi yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat perang menjadi 3 bagian, yaitu strategi sebelum pertempuran, strategi saat pertempuran, strategi pasca pertempuran. Strategi perang sebelum pertempuran berupa mata-mata kaum muslimin yang senantiasa waspada, mengawasi aktivitas masyarakat di sekitar wilayah Madinah. Hal ini mengakibatkan rencana pasukan sekutu untuk menyerang Madinah diketahui oleh Rasulullah dengan cepat. Rasulullah dan pasukan muslimin melakukan penggalian parit untuk pertahanan sesuai dengan usul Salman Al-Farisi. Hal ini membuat pasukan sekutu tidak bisa menyerang Madinah. Rasulullah mengamankan kaum wanita, anak-anak, dan kaum orang tua dalam benteng yang tinggi sebelum pasukan sekutu datang. Rasulullah mengatur posisi tenda dan barisan pasukan kaum muslimin setelah penggalian parit selesai. Rasulullah sempat memiliki ide untuk mengadakan perdamaian dengan kabilah Ghatafan yang bergabung dengan pasukan sekutu, akan tetapi usulnya ditolak oleh kepala suku Madinah yang sehingga diurung dilakukan. Nilai-nilai kepemimpinan dalam Perang Khandaq. Yang pertama, takwa kepada Allah. Nilai-nilai kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam Perang Khandaq antara lain adalah takwa. Rasulullah memahami bahwa pasukan muslimin merupakan manusia biasa yang memerlukan istirahat. Pasukan muslimin membutuhkan seseorang yang dapat memberikan rasa gembira sehingga dapat melupakan kesulitan yang sedang dialaminya. Rasulullah menyandang syair-syair yang memiliki makna tentang keutamaan kehidupan akhirat dengan memenuhi seruan berperang dalam segala keadaan. Yang kedua yaitu amanah dan tanggung jawab. Nilai-nilai kepemimpinan lainnya adalah
amanah dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan kaum Yahudi Bani Quraizah sebelum mengingkari perjanjian damai dengan Rasulullah. Ketua kaum Yahudi Bani Quraizah awalnya menolak dengan mengumpulkan alasan bahwa Rasulullah merupakan seorang pemimpin yang senantiasa menepati janji meskipun dengan kaum non-muslim. Nilai-nilai tanggung jawab Rasulullah juga tergambar dalam kebersamaan Rasulullah dengan pasukan muslimin. Rasulullah ikut menggali parit bersama kaum muslimin yang lain. Yang ketiga yaitu adil. Nilai-nilai kepemimpinan selanjutnya adalah adil. Keadilan Rasulullah terjadi ketika Rasulullah mengadakan kegiatan musyawarah untuk menentukan strategi perang yang tepat dalam menghadapi pasukan sekutu. Salman Al-Farisi dipilih menjadi orang yang mendapatkan kehormatan menjadi anggota musyawarah berdasarkan kemampuannya dalam bidang perperangan meskipun baru masuk Islam. Nilai-nilai keadilan Rasulullah dalam perang Khandaq juga tergambar saat proses penggalian parit. Rasulullah mewajibkan kaum laki-laki yang berusia balik untuk mengikut menggali parit dan mengikuti peperangan. Rasulullah membagi tugas dan hak setiap orang harus menggali tanah yang berukuran sama. Yang keempat yaitu tegas. Nilai-nilai kepemimpinan selanjutnya adalah tegas. Rasulullah memutuskan untuk segera menghukum perbuatan kaum Yahudi Bani Quraizah yang telah membahayakan kaum muslimin. Pasukan muslimin menyiapkan segala keperluan untuk memerangi kaum Yahudi Bani Quraizah. Setelah perang Khandaq selesai, Rasulullah menetapkan bahwa kaum Yahudi Bani Quraizah dari kalangan prajurit dibunuh, anak-anak dan kaum wanita ditawan, serta harta benda dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Hukuman yang berat dapat diputuskan kepada kaum Yahudi Bani Quraizah karena mengingkari janji yang telah mereka perbuat akan berakibatkan sangat fatal. Kelima yaitu terbuka dan suka bermusyawarah. Nilai-nilai kepemimpinan selanjutnya adalah terbuka dan suka bermusyawarah. Rasulullah melaksanakan beberapa kali musyawarah untuk membahas strategi perang. Dalam perang Khandaq, Rasulullah sempat mengalami penolakan usul oleh kepala suku masyarakat Madinah. Rasulullah rela membatalkan rencana untuk mengadakan perjanjian damai dengan kabilah Ghatafan. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah terbuka terhadap masukan dan saran orang lain. Yang kelima yaitu visioner. Nilai-nilai kepemimpinan yang terakhir adalah visioner. Sikap Rasulullah yang menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang pemimpin yang visioner tergambar dalam peristiwa penggalian parit Madinah pada saat penggalian parit dalam keadaan musim paceklik, sehingga persediaan makanan sedikit. Kaum muslimin juga mengalami kondisi ketakutan karena ancaman penyerangan pasukan sekutu. Akan tetapi Rasulullah saat menggali parit bersabda bahwa kaum muslimin akan menguasai kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa saat itu. Kaum muslimin yang menguasai Syam, Yaman, dan Persia. Padahal kota Madinah merupakan sebuah negara kecil yang baru didirikan selama kurun waktu 5 tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.